Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 576. Bam, bas yang goyah melaju di sepanjang jalan yang bising. Zhao Yanzi bersandar di sisi Hao Ren, bermain game di teleponnya. Di belakang mereka, beberapa siswa sekolah menengah sedang dalam perjalanan pulang. Mereka melirik Zhao Yanzi pada suatu sudut dan berpikir bahwa dia cantik. Namun, mereka segera menemukan bahwa dia punya pacar di sisinya. Hao Ren, yang mengenakan kemeja bergaris sederhana, memandang keluar ke jalan-jalan. Munculnya suka adalah masalah yang meresahkan. Orang kaya akan terganggu oleh kekayaannya. Hao Ren tidak pernah berpikir bahwa klan naga unsur logam akan tahu tentang kepemilikannya pada teknik pedang air mistik. Teknik pedang air mistik mendokumentasikan 32 serangan, dan masing-masing memiliki 18 variasi. Hao Ren melakukan semua yang dia bisa dan hanya belajar 12 variasi dalam serangan pertama. Karena itu, apa yang dipelajari Hao Ren hanyalah puncak gunung es, dan kekuatan variasi yang ia pahami bukanlah yang perkasa. Namun, teknik pedang ini harus menjadi harta yang tak ternilai, terutama bagi seorang pembudidaya pedang seperti Hao Ren. Jika dia bisa memahami semua teknik dan menggunakannya sesuka hati, dia akan hampir tak terkalahkan. Terutama karena Zhao Haoran meninggalkan teknik pedang ini dengan sengaja untuk Hao Ren dan bahkan tidak membiarkan Zhao Kuo mengetahuinya, itu membuktikan harapannya untuk Hao Ren. Sial, aku kalah lagi. Zhao Yanzi melambaikan teleponnya, frustrasi. Dia mendorong telepon ke tangan Hao Ren dan berkata, kalahkan level ini untukku. Game yang membosankan. Ayo pergi. Turun dari bas. Hao Ren memegang tangannya dan melompat dari pintu belakang bas. Pintu belakang ditutup, dan bas melaju ke depan. Melalui jendela, beberapa gadis yang mengikuti Hao Ren hanya bisa melihatnya berjalan ke taman bersama seorang gadis cantik. Zhao Yanzi benar-benar tidak menyadari popularitas booming Hao Ren di universitas dan tidak merasakan gadis-gadis menatap Hao Ren di bas. Dalam hatinya, Hao Ren masihlah seorang pria muda yang membosankan yang sulit untuk diperhatikan, dan dia jauh dari pria super tampan yang dikejar oleh gadis-gadis lain. Ayo pergi. Melihat tidak ada yang membuntutinya, Hao Ren menciptakan bola energi, mengeluarkan jepit rambut emas ungu, dan terbang menuju istana naga lautan barat. Jepit rambut emas ungu berubah menjadi sebuah kapal, dan kecepatannya menakjubkan. Zhao Yanzi berdiri di atas kapal di samping Hao Ren, dan dia merasa nyaman. Rok pendeknya berkibar, menampakkan pahanya yang ramping. Kuncirnya melayang tertiup angin, yang membuatnya tampak energi. Jepit rambut emas ungu langsung melintasi laut iblis, dan itu tidak membuat gelombang sama sekali. Itu begitu sunyi sehingga menakutkan. Kalung Hao Ren membawa aura Zhen Chongming, dan itu menakuti binatang setan level 8 dan level 9. Juga, aura yang berasal dari jepit rambut emas ungu mengejutkan binatang setan Transformation Realm. Ledakan. Jepit rambut emas ungu mengalir ke laut, dan bola energi muncul di sekitarnya, menghalangi semua air laut. Salam, Komandan Jenderal. Para prajurit Samudra Timur yang ditempatkan di wilayah Samudra Barat dan dekat Laut Iblis memuji Hao Ren. Terima kasih atas kerja kerasnya. Teriak Hao Ren. Kemudian, kapal emas menerobos air dan menuju ke arah Istana Naga Laut Barat. Para prajurit melihat bahwa Hao Ren bahkan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya ketika dia berada di sungai gunung lukisan Qiankun, dan mereka terkejut. Setiap kali Hao Ren muncul, dia membuat mereka lebih terkejut. Jepit rambut emas ungu ini adalah harta Dharma Lady Zhen. Meskipun Lady Zhen tidak memiliki banyak kegunaan untuk beberapa ratus tahun terakhir ini, itu masih menjadi harta karun Dharma di Laut Iblis. Oleh karena itu, kecepatan perjalanannya dalam air jauh lebih cepat daripada di udara. Pasukan bersatu yang ditempatkan di gerbang depan West Dragon Palace tidak melihat apa itu cahaya keemasan sebelum Hao Ren sudah ada di gerbang. Perahu ini jauh lebih besar daripada gerbang depan baru di Istana Naga Lautan Barat. Ketika tiba-tiba melambat di atas gerbang depan, itu memperingatkan para prajurit di sekitarnya. Ini Komandan Jenderal. Jenderal Komandan kita. Liu Yi yang ditempatkan di gerbang depan berteriak ketika dia melihat Hao Ren di atas kapal. Salam, Komandan Jenderal. Semua tentara Samudra Timur di bawah Liu Yi menangkupkan tangan mereka untuk menyambut Hao Ren. Berdiri di depan kapal besar, Hao Ren tampak megah dan menghancurkan semangat klan Naga Laut Selatan dan klan Naga Laut Utara sekali lagi.
Tentara East Ocean Dragon Palace terutama ditempatkan di dekat Laut Setan. Kecuali beberapa ribu orang yang dipimpin oleh Liu Yi, sebagian besar prajurit di dekat klan naga Laut Barat berasal dari Laut Selatan dan Laut Utara. Para prajurit ini belum pernah melihat kapal yang begitu mewah, dan mereka semua melihatnya dengan kagum. Istana Naga Lautan Barat juga memiliki harta dharma berbentuk kapal yang diambil dari Istana Sembilan Naga. Namun, itu tak tertandingi dengan emas dan kapal dharma mewah Hao Ren. Hao Ren memegang tangan Zhao Yanzi dan melompat ke gerbang depan Istana Naga Laut Barat. Kemudian, jepit rambut emas ungu kembali normal dan terbang ke kalung Hao Ren. Sungguh harta dharma yang kuat. Para prajurit dan beberapa tetua dari dua samudera lainnya saling memandang dengan terkejut. Tidak ada yang cukup cepat untuk melihat bentuk asli kapal. Biasanya, semakin besar ukuran harta dharma setelah transformasi, semakin besar bila menyusut. Misalnya, lukisan Qiankun Sungai Gunung Zhao Hongyu adalah sebuah gulungan yang memiliki ukuran setengah lengan ketika tidak digunakan, dan kapal hitam Istana Samudra Naga Barat adalah tulang hitam panjang ketika menyusut. Namun, harta dharma Hao Ren dapat dengan mudah menyusut ke telapak tangannya, yang membuktikan bahwa kualitasnya tidak di bawah harta dharma dari Nine Dragon Palace. Sebagian besar harta dharma di Istana Sembilan Naga terutama berwarna gelap dan penampilannya kasar. Lukisan Qiankun Sungai Gunung Zhao Hongyu adalah lukisan tinta, yang relatif lebih halus. Tidak hanya harta dharma Hao Ren berwarna keemasan saat diperluas, tetapi juga tertanam dengan pasir ungu yang mengkilap. Itu terlihat sangat megah dan menarik. Salam, Putri. Para prajurit Samudra Timur membungkuk pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi melambaikan tangannya dan berdiri di samping Hao Ren dengan patuh. Dia tumbuh di kota dan tidak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Namun, bagi Liu Yi dan para prajurit, reaksinya berarti dia sangat menyukai Fuma. Dari perspektif Liu Yi dan prajurit itu, Fuma memang luar biasa agung. Itu normal bagi sang putri untuk jatuh cinta padanya. Bagaimana rekonstruksi Istana Naga Lautan Barat? Tanya Hao Ren. Dia ada di sini terutama untuk memeriksa rekonstruksi Istana Naga Samudera Barat dan dengan cepat memeriksa para prajurit Samudra Timur. Kekalahan Istana Naga Samudera Barat menyebabkan kontrol yang lebih ketat atas wilayahnya oleh Samudra Selatan dan Samudra Utara. Sebagai Komandan Jenderal Laut Timur, Hao Ren harus lebih memperhatikan Samudra Barat. 3 aula utama sudah dibangun. Gerbang dan dinding sedang dikerjakan, Liu Yi menjelaskan kepada Hao Ren sambil berjalan di sisinya. Formasi susunan raksasa di sekitar West Dragon Palace sudah dipulihkan. Itu membuat air keluar sehingga bola energi tidak lagi dibutuhkan ketika berjalan di sini. Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren dan melihat sekeliling. Sekarang di Istana Naga Samudera Barat, selain para prajurit Samudera Barat yang ditugaskan untuk rekonstruksi, ada juga tentara yang berpatroli di Samudra Selatan dan Laut Utara, belum lagi tentara lapis baja hitam yang dipimpin oleh Liu Yi. Itu sangat kacau di West Dragon Palace. Selamat datang, Jenderal Komando Laut Timur. Selusin tetua berjubah ungu keluar dari aula utama dan menangkupkan tangan mereka di Hao Ren. Zheng Yitao tampak pucat dalam jubah emas panjangnya. Dia tampak sangat lemah ketika berhimpitan dengan para sesepuh ini. Dia melihat Zhao Yanzi dalam seragam sekolah menengah Lingzhou dan mengikuti Hao Ren seperti anak kucing kecil, dan dia merasakan kebencian dan kemarahan. Di masa lalu, Istana Naga Laut Barat kuat, dan dia ingin memaksa Zhao Yanzi menikahinya. Sekarang setelah Istana Naga Laut Timur berkuasa, dia hanya bisa tersenyum malu dan menyaksikan tunangan khayalannya di dekat sampah Hao Ren yang dia abaikan. Meskipun Zhao Yanzi sekarang di kelas 9, dia masih muda dan cantik. Dari bagaimana dia berdiri di samping Hao Ren, Zheng Yitao tahu bahwa hubungan mereka telah pindah ke tingkat berikutnya. Dia ingin memiliki Zhao Yanzi, tetapi dia tidak bisa. Sekarang melihat bahwa hanya ada sosok Hao Ren di mata Zhao Yanzi, itu melukai kepala Zheng Yitao. Apakah masalah dengan Raja Naga Tua diselesaikan? Tanya Hao Ren. Terima kasih untuk bertanya. Raja Naga Tua telah dimakamkan dengan damai, jawab seorang tetua. Bawa aku ke sana, kata Hao Ren. Para penatua Samudera Barat tertegun sejenak sebelum beralih ke Zheng Yitao. Zheng Yitao menatap Hao Ren, kaget. Kemudian, dia memimpin Hao Ren ke aula belakang Istana Naga tanpa sepatah kata pun. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Hao Ren. Istana Naga Laut Barat yang direkonstruksi lebih kecil dari sebelumnya. Saat ini, hanya aula depan, aula tengah, dan aula belakang dipulihkan.
Hao Ren ingin mengunjungi makam Zheng Xin tetapi tidak mengharapkan Zheng Yitao untuk membawanya ke aula di mana semua mantan Raja Naga dihormati. Aula leluhur Samudera Barat ini tidak terbuka untuk siapapun, tetapi tidak ada yang berani menghentikan Hao Ren. Namun, Hao Ren tidak bertindak dengan berani seperti yang diharapkan Zheng Yitao dan para tetua. Dia menyalakan 3 batang dupa dan menempatkannya di depan potret Zheng Xin. Hao Ren menghormati Zheng Xin sebagai Raja Naga yang berani menyerang di alam naga langit. Meskipun gagal, dia berani dan berkemauan keras. Para tetua di Samudera Barat tiba-tiba merasa bahwa Komandan Jenderal Samudera Timur ini adalah karakter yang luar biasa. Kedua Komandan Jenderal Samudera Selatan dan Samudera Utara berpatroli di Istana Naga Samudera Barat sepanjang waktu, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada Raja Naga Tua. Di mata mereka, Zheng Xin dan Istana Naga Laut Barat adalah pecundang. Hao Ren berbalik untuk melihat Zheng Yitao dan hanya melihat frustrasi dan kebencian di wajahnya. Tidak ada satupun kesedihan yang bisa terlihat. Dia menghela nafas sedikit dan merasa sedih untuk Zheng Xin. Ho, saudara Hao ada di sini. Mengapa kamu tidak datang dan mengunjungi kami? Petik 2. Tawa Duke kedua Samudera Utara tiba-tiba terdengar di luar. Hao Ren sedikit mengerutkan kening dan keluar dari aula belakang. Dia melihat Adipati kedua Lautan Utara mengenakan jubah sutra hitam, dan yang terakhir memimpin 16 jenderal lapis baja emas yang berdiri dalam formasi. Kanan. Mengapa saudara Hao tiba-tiba ada di sini? Klan Naga Laut Selatan dan Klan Naga Laut Utara melindungi daerah ini bersama-sama. Apakah saudara Hao takut kalau kita akan melakukan kesalahan? Pangeran ketiga Samudera Selatan, yang mengenakan jubah putih, memimpin lebih dari selusin jenderal juga. Saat dia mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya untuk menyambut Hao Ren. Bab 577. Hao Ren keluar dari aula belakang. Liu Yi segera menghampirinya dan berbisik, daerah ini dekat dengan gunung belakang, dan es mistik Samudera Barat diproduksi di sini. Zheng Yitao mengikuti Hao Ren keluar dari aula belakang, dan dia berdiri di dalam lingkaran sesepuh Samudera Barat dan tetap diam. Menunggu di luar aula, Zhao Yanzi berlari beberapa langkah ke depan untuk kembali ke sisi Hao Ren. Haha, aku belum melihat kalian berdua untuk sementara waktu. Hao Ren sedikit menangkupkan tangannya dan berkata. Pengingat Liu Yi membiarkan Hao Ren memahami situasinya. Apa yang paling berharga di West Dragon Palace bukanlah teknik, struktur, eliksir, atau harta dharma, tetapi produk khusus mereka, West Ocean Mystic Ice. Gunung belakang Istana Naga Samudera Barat adalah tempat produksi es Samudera Mistik Barat. Itu juga lokasi di mana Zheng Xin melakukan upaya terakhirnya untuk mencoba menjadi naga langit. Samudera Utara dan Samudera Selatan sama-sama sangat tertarik dengan es Samudera Mistik Barat. Karena Hao Ren tiba-tiba muncul dan memaksa Zheng Yitao ke gunung belakang, itu mencabut saraf mereka. Hao Ren menatap jenderal komandan dari 2 klan naga dan melihat agresi di wajah mereka. Kembali ketika mereka berperang melawan binatang iblis, Hao Ren memberi mereka pil detoksifikasi dan menyelamatkan mereka. Namun, situasi ini melibatkan kepentingan inti, West Ocean Mystic Ice, 2 klan naga tidak akan mundur. Saat ini, mereka masing-masing memimpin lebih dari selusin jenderal, dan Hao Ren hanya memiliki Liu Yi di sisinya. Hao Ren kalah jumlah dan dikelilingi. Aku ingin tahu apa masalah mendesak yang membawa Brother Hao ke gunung belakang. Tanya Adipati kedua dari Laut Utara. Pangeran ketiga Samudera Selatan dengan hati-hati menatap Hao Ren, dan dia berencana untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Kedua belah pihak bersikap tegas. Mereka memiliki lebih banyak tentara di West Dragon Palace, dan mereka memiliki jenderal yang lebih kuat bersama mereka. Oleh karena itu, mereka bergegas menekan Hao Ren. Hao Ren mengerti dari mana mereka berasal, tetapi dia benar-benar tidak suka diancam. Komandan Jenderal Laut Timur kami datang untuk memeriksa kemajuan rekonstruksi aula belakang. Apakah itu membutuhkan persetujuan kamu? Liu Yi yang terus terang lebih tidak senang dan yang pertama berteriak. Apakah gerbang umum kecil memiliki hak untuk berbicara di sini? Melihat Liu Yi menantangnya, Duke kedua dari Laut Utara memicingkan matanya dan berkata dengan otoritatif. Saat ia berjalan, Duke kedua dari Laut Utara melepaskan tekanan yang sangat kuat pada Liu Yi. Liu Yi menghunus pedang besarnya dengan tergesa-gesa tetapi masih mundur 2 langkah. Duke kedua dari Laut Utara akan melakukan lebih banyak tekanan, tetapi energi pedang Hao Ren tiba-tiba melesat keluar dan membentuk lapisan penghalang transparan, menghalangi tekanan Duke kedua dari Laut Utara. Mengenai Liu Yi, dia tidak di bawah perintah Samudera Utara, kan?
Hao Ren berbalik untuk melihat Liu Yi sebelum beralih ke Duke kedua Lautan Utara dan bertanya perlahan. Zhao Yanzi dengan ringan menarik baju Hao Ren dan tidak ingin dia menghadapinya secara langsung. Keempat klan naga laut selalu memiliki hubungan di antara mereka. Oleh karena itu, Zhao Yanzi telah melihat tokoh-tokoh penting dari 3 klan naga lainnya. Adipati kedua Samudera Utara ini adalah Komandan Jenderal Samudera Utara, dan wilayahnya sudah berada di tingkat kian tingkat rendah. Dia adalah pembudidaya yang paling kuat di keluarga kerajaan selain dari tua-tua berjubah ungu. Zheng Yitao senang melihat mereka saling curiga, jadi dia tidak menjelaskan apapun. Dia tidak bisa mengalahkan Hao Ren, jadi dia menantikan Ocean Selatan dan Samudera Utara bergabung dan mengalahkan Hao Ren bersama-sama. Dia lebih suka dibongkar oleh Samudera Selatan dan Samudera Utara daripada membiarkan klan naga Laut Timur memperoleh 1 sen darinya. Duke kedua Laut Utara memandang Hao Ren. Dia tidak berharap Hao Ren menjadi tangguh di usia muda ini. Jika dia tidak menekan Hao Ren sekarang, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Saudara Hao, kamu baru saja dipromosikan ke posisi Komandan Jenderal, dan tidak dapat dihindari bahwa disiplin militer kamu kurang sedikit pada awalnya. Sebagai seorang senior, aku hanya membantu menegakkan disiplin. Bagaimanapun, kami 3 klan naga laut memiliki hari-hari yang panjang bersama di sini. Konflik apapun harus dihindari, kata Adipati kedua dari Samudera Utara sambil mengibaskan jubah hitamnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Pangeran ketiga Samudera Selatan dan bertanya, Kakak Song, apakah menurutmu aku benar? Pangeran ketiga Samudera Selatan ragu-ragu sejenak dan mengangguk, berkata, aku melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Jenderal Liu memimpin pasukan. Ada hal-hal yang tidak dia pahami dengan baik, seperti pembagian kekuasaan. Kamu, Liu Yi sangat marah sehingga dia hampir naik 2 langkah untuk berdebat dengan mereka. Selama masa ini, ia memimpin tentara lapis baja hitam di Samudera Timur dan memiliki konflik kecil dengan prajurit Laut Selatan dan Lautan Utara. Namun, itu karena kesalahpahaman selama pembagian tanggung jawab, dan Samudera Selatan dan Samudera Utara berpikir bahwa Samudera Timur sudah mendapat keuntungan besar dalam hal wilayah laut, jadi mereka sengaja mencoba untuk melecehkan Liu Yi dan prajurit lapis baja hitamnya. Liu Yi tidak ingin membuat masalah untuk Hao Ren, jadi dia menahannya untuk sementara waktu. Dia tidak mengantisipasi jenderal komandan dari 2 samudera lainnya untuk memarahinya tepat di depan Hao Ren. Hao Ren mengulurkan tangan dan menghentikan Liu Yi. Kemudian, dia melihat Adipati kedua dari Samudera Utara dan Pangeran ketiga dari Samudera Selatan. Apakah ini berarti kalian berdua tidak senang dengan bawahanku? Dari sudut pandang aku, tentara Laut Utara dan Samudera Selatan sudah cukup di sini. Saudara Hao, Jenderal Liu dapat ditempatkan di tempat lain. Adipati kedua Laut Utara mengambil manfaat dari usia muda dan ketidaktahuan Hao Ren, dan dia berkata dengan sembrono. Komandan Jenderal, ini tidak boleh terjadi. Liu Yi berkata dengan tergesa-gesa. Jika mereka kehilangan kendali atas Istana Naga Samudera Barat, Samudera Selatan, dan Samudera Utara dapat mengelilingi punggung Samudera Timur dan perlahan-lahan melahap Istana Naga Samudera Barat, terutama menelan es Samudera Mistik Samudera Barat. Zhao Yanzi dengan ringan menarik Hao Ren lagi. Dia tidak memahami strategi militer, tetapi dia tahu bahwa Pangeran ketiga Samudera Selatan adalah master tingkat menengah kian. Jika mereka berdua bergabung, Hao Ren akan kalah. Orang bijak tidak berkelahi saat ada kemungkinan melawannya. Mengapa Hao Ren ingin berjuang untuk kalah? Pikir Zhao Yanzi saat dia melihat sikap Pangeran ketiga Samudera Selatan dan Adipati kedua Samudera Utara. Dia tahu bahwa mereka ingin mendorong Hao Ren keluar dari sini. Aku ingin tahu apa yang dikatakan Pangeran Mahkota Zheng. Bagaimanapun, ini adalah klan naga Lautan Barat, Duke kedua Lautan Utara tiba-tiba bertanya pada Zheng Yitao. Pangeran ketiga Samudera Selatan juga memandang Zheng Yitao. Pada saat ini, dia berdiri di sisi Samudera Utara. Klan naga Lautan Timur semakin kuat, dan jika mereka memperoleh es mistik Samudera Barat dalam jumlah besar. Zheng Yitao menatap Hao Ren dan mulai mengangguk. Ketika dia hendak berbicara, energi pedang Hao Ren 320 tiba-tiba meletus. Energi pedang dipisahkan menjadi 3 kelompok, dan mereka menembak ke arah Zheng Yitao dari kiri, tengah, dan kanan. Puluhan tua-tua Samudera Barat segera naik untuk memblokir serangan. Apa artinya ini? Jenderal Hao. Duke kedua dari Laut Utara menghunuskan pedangnya di bawah jubah hitamnya dengan ganas. Pangeran ketiga Samudera Selatan ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan tombaknya dan bergabung dengan pertarungan. Bam, bam, bam. 3 kelompok energi pedang Hao Ren terbentur. Liu Yi, lindungi si. Teriak Hao Ren.
Terserah kamu. Liu Yi mengangkat pisau sabit naga hijau dan melindungi Zhao Yanzi di belakangnya. Liu Yi tahu bahwa jika Hao Ren membuat konsesi sekarang, Lautan Timur harus mundur dari lingkaran pertahanan di sekitar Istana Naga Laut Barat dan kehilangan pengaruh di Senat. Itu berarti Laut Selatan dan Laut Utara akan mengais kemenangan klan Naga Laut Timur atas klan Naga Laut Barat. Membiarkan Laut Selatan dan Laut Utara mengoordinasi masalah-masalah di klan Naga Laut Barat adalah karena ketiga pihak semuanya mengirim pasukan. Samudra Timur tidak bisa menduduki Samudra Barat sendirian dan melawan dua klan naga lainnya. Namun, Samudra Timur juga tidak akan mundur. Liu Yi tahu bahwa serangan tiba-tiba Hao Ren adalah untuk menghentikan Zheng Yitao, tetapi bagaimana Hao Ren bisa melawan Pangeran Ketiga Samudra Selatan, Adipati Kedua Lautan Utara, dan puluhan jenderal. Ini membuat Liu Yi khawatir. Maafkan aku karena berpotensi menyinggung kamu. Pangeran Ketiga Samudra Selatan mengangkat tombak putihnya dan menyerbu Hao Ren. Kakak Hao, ayo bertanding. Pisau duke kedua dari Samudra Utara berputar di telapak tangannya dan meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Istana Naga Lautan Barat yang dikalahkan adalah sepotong besar kue, tetapi Liu Yi yang ditempatkan di sini oleh Hao Ren menjadi hambatan yang sangat merepotkan. Mereka tidak mengantisipasi Hao Ren untuk memulai perkelahian, tetapi mereka bereaksi dengan cepat. Mengalahkan Hao Ren akan menekan moral para prajurit Samudra Timur. Menurut kepribadian Zhao Guang, dia tidak akan memulai perang untuk konflik sekecil itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Hao Ren adalah komandan sebenarnya dari militer Samudra Timur, bukan hanya dalam nama. Hao Ren memiliki prestise yang sebanding dengan Zhao Kuo, dan dia tidak kurang keberanian. Saat Hao Ren bergerak, dia siap berperang. Ding! Energi pedang Hao Ren terkondensasi menjadi pedang batu berwarna-warni, dan dia menggunakan variasi pertama dari serangan pertama dalam teknik pedang air mistik secara alami. Ujung pedang bertemu ujung tombak, dan sedikit getaran muncul di tombak. Kemudian, Hao Ren mengikuti momentum dan melompat keluar untuk memblokir pisau tebas. Hanya satu langkah oleh Hao Ren yang benar-benar tercengang, Liu Yi. Dalam situasi 1 lawan 2, Hao Ren mampu menahan serangan gabungan dari dua jenderal komandan lainnya. Para prajurit dan jenderal dari Laut Selatan dan Laut Utara lebih terkejut. Mereka semua tahu kekuatan tombak Pangeran Ketiga Samudra Selatan dan bilah duke dua Laut Utara. Keduanya nyaris tak terkalahkan di militer masing-masing. Namun, Hao Ren hanya melakukan satu gerakan dan menangani tombak dan bilahnya. Sebagai panglima tertinggi Laut Utara dan Laut Selatan, keduanya telah bertempur dalam banyak pertempuran. Mereka menyesuaikan mentalitas mereka dan dengan cepat menusuk dan menebas Hao Ren. Komandan Jenderal, Liu Yi berteriak cemas. Zhao Yanzi juga membuka lebar matanya. Namun, Zheng Yitao bersenang-senang saat dia menyaksikan Hao Ren diserang. Variasi ke-6 dari serangan pertama dalam Mystic Water Sword Teknik. Pedang batu Hao Ren menggambar lingkaran pelangi, dan langkahnya dengan erat mengikuti lingkaran itu, menempatkannya di antara Adipati Kedua dari Samudra Utara dan Pangeran Ketiga dari Samudra Selatan. Pertempuran jarak dekat. Keduanya belum pernah melihat teknik pedang yang begitu cerdik, dan mereka menyerang senjata mereka di Hao Ren dengan cepat. Variasi ke-12. Pedang Hao Ren menunjuk ke tanah saat dia terbalik. Teknik pedang air mistik memiliki persyaratan pedang yang tinggi, dan pedang Hao Ren dikondensasi oleh gulir bayangan-bayangan pedang yang membelah cahaya dan bisa kokoh dan fleksibel, panjang dan pendek. Itu sesuai dengan persyaratan teknik pedang air mistik dengan sempurna. Pedang batu yang kokoh untuk sesaat berubah menjadi pedang yang lembut, dan itu memunculkan Hao Ren hingga setengah meter. Adipati kedua dari Samudra Utara dan Pangeran Ketiga dari Samudra Selatan sama-sama melakukan penikaman, tapi Hao Ren tiba-tiba muncul, membuat mereka hampir saling menikam. Hao Ren masih terbalik seperti elang, dan pedangnya melesat. Sama seperti Duke Kedua Samudra Utara dan Pangeran Ketiga Samudra Selatan akan memblokir, pedang lembut Hao Ren tiba-tiba berubah menjadi 320 energi pedang. Keduanya memperlakukan longsword Hao Ren sebagai senjata biasa dan salah perhitungan. Bam! Adipati kedua dari Samudra Utara dan Pangeran Ketiga dari Samudra Selatan sama-sama terlempar ke belakang 5 hingga 6 langkah, dan pakaian mereka sobek. Jika bukan karena alam tinggi mereka akan terluka sepenuhnya. Hao Ren membalikkan tubuhnya dan mendarat dengan kuat. Dia mengangkat tangan kanannya, dan semua energi pedang berkumpul di telapak tangannya dan berubah kembali menjadi pedang batu berwarna-warni. Jika kalian berdua menginginkan pertandingan ulang, aku lebih dari bersedia untuk berpartisipasi. Hao Ren menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh dengan gelang 5 gunung di pergelangan tangannya. Bab 578.
Pertempuran sengit mendidih darah Hao Ren, dan inti spiritual dalam Qihai Acu Point-nya bergetar dalam kegembiraan. Jika dia melepas gelang 5 gunung Suhan, dia bisa melepaskan kekuatan level Qian tingkat atas kapan saja. Adipati kedua dari Laut Utara dan Pangeran ketiga dari Lautan Selatan saling memandang. Mereka bersama-sama menyerang Hao Ren tetapi tidak menggunakan esensi alam. Namun, hanya pada seni bela diri, mereka tidak bisa mengalahkan Hao Ren. Teknik pedang Hao Ren sangat cerdik, dan energi pedangnya luar biasa. Namun, jika mereka mengaku kalah sekarang, mereka harus menundukkan kepala di depan Samudra Timur. Pedang batu berwarna-warni bersenandung di tangan Hao Ren dan bersinar. Hao Ren tahu bahwa salah satu dari mereka berada di tingkat Qian tingkat rendah dan yang lain berada di tingkat Qian tingkat menengah. Namun, jika dia melepaskan kekuatan level Qian tingkat atas, hasil pertarungan akan berbalik secara instan. Suhan secara khusus memberinya gelang 5 gunung dengan harapan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dengan daya tahan tubuhnya. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari cedera permanen. Ada saat hening. Zheng Yitao dan para tetua di Samudera Barat tidak berbicara, dan Liu Yi mengamati situasi dan tetap diam juga. Zhao Yanzi tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Duke kedua Samudera Utara dan Pangeran ketiga Samudera Selatan, mereka masih menghitung situasi, dan jenderal dan tentara mereka semua menatap Hao Ren dengan cemas. Hao Ren bahkan bisa mengalahkan binatang iblis level 8, dan dia hanya menangkis adipati kedua dari Samudera Utara dan Pangeran ketiga dari Samudera Selatan. Dia kuat. Sebelum ada yang pindah, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika itu hanya perdebatan biasa, maka adipati kedua dari Samudera Utara dan Pangeran ketiga dari Samudera Selatan sudah kalah, dan mereka harus mundur. Namun, jika itu adalah penyelidikan, maka pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Dari semua aspek, sepertinya Hao Ren hanya di level gen tingkat menengah. Fakta bahwa dia mengalahkan binatang iblis level 8 itu bisa jadi karena penggunaan energi pedang yang cerdas. Samudra Selatan dan Samudra Utara tidak pernah menyaksikan dominasi Hao Ren dalam ujian umum kuil Dewa Naga, sehingga mereka tidak dapat benar-benar mengetahui apa kartu trufnya. Bagaimana klan Naga Lautan Timur merekrut karakter yang begitu cemerlang? Pikir mereka. Inti spiritual dalam Qihai Acu Point Hao Ren berputar cepat, dan kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran hampir memudar. Ho. Brother Hao, tidak perlu seserius ini. Duke kedua Laut Utara akhirnya membuka mulutnya dan berkata, aku memimpin pasukan sepanjang hari dan bosan. Beradu dengan saudara Hao membuatku dalam suasana gembira. Dia kemudian berpaling ke Pangeran ketiga Samudra Selatan dan melanjutkan, Brother Song dan aku selalu berdebat untuk bersenang-senang. Untuk komandan jenderal seperti kita akan mati di medan perang jika kita tidak melatih keterampilan kita. Wajah Pangeran ketiga Samudra Selatan tiba-tiba berubah kaku. Dia tidak mengantisipasi bahwa sekutunya akan tiba-tiba melunak. Dia tertawa malu, memang. Jika kita berada di level yang sama, kita harus berlatih lebih sering. Liu Yi mendengus dan tampak tidak yakin. Karena kamu kalah, kamu mengatakan bahwa itu hanya sebuah tiang. Namun, jika kamu menang, kamu akan memaksa prajurit-prajurit Samudra Timur untuk mundur. Liu Yi berpikir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, wajahnya telah mengungkapkan pikirannya. Mulai sekarang, jika tentara atau jenderal aku melakukan sesuatu yang salah, mereka milik aku untuk dikelola. Kalian berdua tidak memiliki wewenang atas mereka, kata Hao Ren dengan tenang. Pernyataan ini tenang tetapi tidak dapat disangkal mendominasi. Hao Ren memutuskan untuk bertarung karena dua alasan. Satu adalah untuk membungkam Zheng Yitao, dan yang lainnya adalah untuk curhat untuk Liu Yi. Liu Yi adalah seorang jenderal setia Samudra Timur. Adipati kedua dari Samudra Utara berani menekan seorang jenderal di Samudra Timur, jadi Hao Ren harus membalasnya. Ketika Liu Yi mendengar apa yang dikatakan Hao Ren, dia langsung merasa sangat bangga. Bravo! Kehadiran Jenderal Agung Hao Ren jelas setara dengan Tuan ketiga. Pikirnya. Ketika dia ingat bahwa dia pernah menantang Hao Ren dan ingin agar Zhao Kuo dipulihkan sebagai jenderal besar, wajah Liu Yi langsung memerah. Kemampuannya yang lemah tidak cocok untuk jari Hao Ren. Bibir Duke kedua Laut Utara berkedut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Hao Ren melanjutkan, tapi, jika kalian berdua ingin berlatih lagi, aku lebih dari bersedia untuk berpartisipasi. Wajah Duke kedua dari Laut Utara berubah menjadi hijau dan kemudian putih, dan wajah bersih dan putih Pangeran ketiga dari Laut Selatan juga tidak terlihat terlalu bagus. Mereka memimpin puluhan jenderal di sini untuk menekan Hao Ren,
dan mereka tidak berharap akan ditekan olehnya. Dia hanyalah anak kecil dengan teknik yang sedikit lebih kuat. Aku tidak takut padamu. Sang adipati kedua dari Laut Utara berpikir ketika dia mengepalkan pedangnya erat-erat, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Hao Ren berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia berusaha memprovokasi adipati kedua Laut Utara untuk melakukan langkah pertama. Getaran inti spiritual dalam tubuhnya ini bukanlah kejadian biasa. Dia harus menangkap kesempatan ini untuk melepaskan kekuatan tingkat puncak Qian untuk sepenuhnya menekan Laut Utara dan Laut Selatan. Akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Bas, Hao Ren tiba-tiba merasakan reaksi kecil dari perisai emas di kalungnya. Perisai emas tampaknya telah menemukan master yang kuat yang ingin ia ikuti, dan ia terbang dengan gelisah di kalung Hao Ren. Hao Ren membuka kalungnya untuk melepaskannya. Vroom! Perisai emas glamor terbang keluar dari kalung Hao Ren. Cahaya emas yang menyilaukan langsung menyinari gunung belakang dan aula belakang seolah-olah matahari muncul di area ini. Di udara, perisai emas berputar cepat dan berubah menjadi ribuan perisai emas kecil. Dasar lautan, yang dalam dan gelap, langsung menyala. Setiap sudut dan setiap celah jelas diterangi. Agung, harta spiritual. Pangeran ketiga dari Samudra Selatan dan Adipati kedua dari Samudra Utara memiliki mata yang terbuka lebar. Istana Sembilan Naga dibuka setiap puluhan tahun sekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, 4 klan naga laut telah mengirim pembudidaya mereka dan memperoleh beberapa harta dari sana. Harta ini sangat berharga untuk klan naga yang lebih kecil, tetapi mereka tidak begitu langka untuk 4 klan naga laut. Namun, harta spiritual tertinggi dengan sifat roh adalah sesuatu yang lain. Tidak ada yang termasuk Pangeran ketiga Samudra Selatan dan Adipati kedua Samudra Utara yang pernah melihat harta spiritual tertinggi dengan harta roh. Begitu Hao Ren melepaskan perisai emas dari kalungnya, mereka langsung terpaku kagum. Berdengung. Perisai emas bersinar sekali lagi, dan esensi alam di sekitar Istana Naga Laut Barat tiba-tiba terkuras olehnya. Lusinan es mistik Samudera Barat yang tertanam dalam di gunung belakang Istana Naga Samudera Barat juga tiba-tiba tersedot olehnya. Legenda mengatakan bahwa harta spiritual tertinggi memiliki sifat roh dan secara otomatis dapat menemukan bahan berharga. Sekarang, sepertinya legenda itu benar. Pangeran ketiga dari Samudra Selatan, Adipati kedua dari Samudra Utara, dan para jenderal mereka memandangi perisai emas yang menyilaukan, dan mereka sangat terkejut. Klan Naga Lautan Timur sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Kekuatan sebenarnya dari Laut Timur jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mungkinkah klan Naga Lautan Timur telah bertindak rendah untuk menyembunyikan kapasitas mereka? Orang berpikir. Perisai emas mengitari Istana Naga Laut Barat dan merasakan bahwa aura puncak tingkat Qian milik Hao Ren. Oleh karena itu, secara bertahap mengumpulkan dirinya kembali menjadi satu perisai emas. Hao Ren mengemas energi pedangnya, mengangkat tangan kirinya, dan perisai emas kembali ke telapak tangannya dengan patuh. Itu masih bersenandung seolah-olah tidak mau menyerah dan masih mencoba mencari sesuatu. Semua orang di sana, termasuk Liu Yi dan Zhao Yanzi, terkejut. Namun, Hao Ren tahu bahwa perisai emas ini tidak bisa lepas. Jepit rambut emas ungu masih ada di sini. Jika harus dijalankan, itu harus melewati jepit rambut emas ungu. Ketika Hao Ren melihat cahaya terang di seluruh langit, dia tahu bahwa perisai emas hanya melepaskan sebagian kecil dari kekuatannya ketika suka menggunakannya. Ting, ting, ting. Perisai emas meludahkan lebih dari selusin es mistik Samudera Barat. Menyaksikan ini, wajah Zheng Yitao berubah hijau. Es mistik Samudera Barat ini adalah satu-satunya yang tersisa di cadangan Samudera Barat. Dengan kata lain, mereka adalah sumber daya strategis terakhir yang dimiliki Samudera Barat. Mereka tidak mau menyerahkan mereka, tetapi harta spiritual tertinggi Hao Ren menemukan semuanya. Es mistik Samudera Barat seperti potongan-potongan es, dingin dan halus. Hao Ren mengeluarkan botol kecil dan menaruhnya di sana. Duke kedua Samudera Utara dan Pangeran ketiga Samudera Selatan menyaksikan tindakan Hao Ren diam-diam ketika mereka melihat perisai emas di bahunya. Harta spiritual tertinggi adalah harta dharma yang tidak memerlukan kendali. Mereka bisa bertarung sesuai dengan sifat roh dan insting mereka. Mereka sangat kuat. Bahkan jika dua jenderal besar dan semua jenderal mereka menyerang dengan kekuatan penuh, mereka mungkin tidak dapat menembus pertahanan harta spiritual tertinggi ini, juga tidak bisa menahan pembalasannya yang ganas. Apakah itu dengan kekuatan atau keberuntungan, fakta bahwa Hao Ren bisa membuat harta spiritual tertinggi tetap bersamanya cukup menakutkan. Mereka tidak tahu bahwa perisai emas hanya sementara tinggal dengan Hao Ren karena kehadiran jepit rambut emas ungu.
Pangeran Mahkota Zheng, apa yang ingin kamu katakan? Hao Ren berbalik untuk bertanya kepada Zheng Yitao. Tidak, tidak ada apa-apa. Zheng Yitao menatap Hao Ren dengan ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Hao Ren bahkan dapat memiliki dan menggunakan harta spiritual tertinggi yang legendaris. Pikirnya. Dia merasa seperti dia akan beruntung jika dia bisa menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan dari kekuatan buruk Hao Ren. Setelah memikirkan masa lalu ketika dia menyinggung dan mengancam Hao Ren berkali-kali, Zheng Yitao basah kuyup. Jika dia tidak suka Hao Ren bahkan sedikit pun, Hao Ren bisa menghilangkannya dengan menjentikkan jari. Duke kedua, Pangeran ketiga. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tanya Hao Ren. Tidak. Di depan kekuatan absolut, mereka segera menggelengkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Harta spiritual tertinggi bahkan bisa mengalahkan 5 hingga 5 pembudidaya tingkat kian. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, kekuatan harta spiritual tertinggi bisa langsung menghancurkan istana naga. Samudra Utara dan Samudra Selatan tidak mau mengikuti nasib Samudra Barat. Dalam hal ini, Hao Ren sedikit memalingkan kepalanya dan berkata, Liu Yi, aku melihat bahwa situasi di West Dragon Palace tidak begitu stabil. Tarik lebih dari 30.000 tentara lagi. Kita harus melakukan pertahanan yang ketat. Petik 2. Terserah kamu. Liu Yi segera menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tinjunya mengepal erat, dan dia sangat emosional di dalam. Sudah hampir waktunya untuk makan malam, gumam Hao Ren. Dia menepi Zhao Yanzi yang sedang menatapnya dengan bintang di matanya dan melemparkan botol kecil es mistik Samudera Barat kepada Liu Yi. Serahkan ini pada Premier Xia. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan, katanya. Kemudian, Hao Ren membuka kalungnya dan membiarkan perisai emas itu terbang masuk. Setelah itu, jepit rambut emas ungu dengan santai terbang keluar dan berubah menjadi kapal emas besar. Suara mendesing. Kapal yang luar biasa ini membawa Hao Ren dan Zhao Yanzi ke permukaan samudera, dan Liu Yi dan yang lainnya dari Samudera Barat, Samudera Selatan, dan Samudera Utara menatapnya dengan kagum dan hormat. Bab 579. Kapal itu terbang keluar dari lautan dan menyeberangi lautan iblis ke lautan timur. Kemudian, ia berhasil mendarat di pantai. Kecuali untuk inspektur, pembudidaya naga tidak bisa terbang di sini. Karena itu, ketika Hao Ren memasuki kota, ia memiliki bidang visi yang sangat luas. Zhao Yanzi berdiri di samping Hao Ren, dan dia memikirkan adegan itu ketika Hao Ren menetap di Laut Selatan dan Laut Utara dan merasa dia sangat cerdas. Hao Ren selalu menyerah pada tuntutannya, tapi dia sebenarnya tidak lemah. Dia memukuli penjahat yang menindasnya sebagai pacarnya, dan dia melindungi ketertarikan Samudra Timur terhadap Laut Utara dan Laut Selatan sebagai Fuma. Kedua identitas ini memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merasa manis di dalam, Zhao Yanzi merasa bahkan udara yang dihembuskannya lembut dan hangat. Kapal Hao Ren terbang ke rumah Zhao Yanzi, yang merupakan rumah 2 lantai. Lompat. Hao Ren menarik Zhao Yanzi dan melompat. Jepit rambut emas ungu telah kehilangan dukungan dari esensi unsur-unsur logam dan unsur air Hao Ren, jadi itu berubah kembali ke penampilan aslinya sebelum jatuh ke tangan Hao Ren. Perangkat gerakannya halus dan anggun. Jika Hao Ren tidak menyingkirkan jepit rambut emas ungu tepat pada waktunya, dia akan menabrak rumah Zhao Yanzi sepenuhnya. Bam! Bam! Mengikuti momentum itu, Hao Ren memegang tangan Zhao Yanzi dan mendarat di balkon. Pak! Zhao Yanzi jatuh ke pelukan Hao Ren. Dia dipenuhi dengan aroma pemuda. Itu agak terburu-buru, Hao Ren menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tanpa diduga, Zhao Yanzi tidak mencoba menyerang Hao Ren seperti biasa. Dia hanya tersipu dan menggigit bibirnya sebelum memasuki rumah dari balkon. Dia memegang tangan Hao Ren dan berlari ke lantai pertama. Bu, kami kembali. Nada bicaranya terdengar seperti pasangan yang baru menikah kembali ke rumah bersama. Langkah ceria Zhao Yanzi membuktikan suasana hatinya yang baik. Zhao Hongyu memandang mereka dengan celemek dan bertanya, di mana Yujia? Yujia. Hao Ren terkejut. Zhao Hongyu memandang Zhao Yanzi dan bertanya, bukankah aku sudah memintamu untuk mengundang Yujia juga untuk makan malam? Zhao Yanzi cemberut dan tidak menjawab. Lupakan. Aku akan menelepon Yujia. Zhao Hongyu memelototi Zhao Yanzi dengan tatapan tegas sebelum mengangkat teleponnya dan menekan nomornya. Yujia, datang dan makan malam di rumahku malam ini. Aku sudah membuat banyak hidangan. Oh, kamu sudah di rumah. Dan kamu sedang memasak. Baiklah, datang dan kunjungi bersama Lin Lin dan Lily lain kali.
Zhao Hongyu menutup telepon tanpa daya dan menatap Zhao Yanzi dengan ekspresi tegas. Zhao Yanzi cemberut dan melepaskan lengan Hao Ren. Kemudian, dia memegang tali tasnya dan berlari ke lantai 2. Di mana kamu akan pergi? Zhao Hongyu bertanya padanya. Melakukan pekerjaan rumah. Zhao Yanzi menjawab dengan tidak senang. Kemudian, dia berlari ke kamarnya dan menutup pintu dengan paksa. Zhao Hongyu menghela nafas sedikit sebelum menatap Hao Ren dan bertanya, kemana kamu pergi dengannya siang ini? Apakah dia memaksamu untuk pergi berbelanja? Tidak. Kami pergi ke Istana Naga Lautan Barat, dan Zi menemani aku, kata Hao Ren. Secara umum, Zhao Yanzi berperilaku baik hari ini, jadi Hao Ren harus mengucapkan beberapa kata yang baik untuknya. Bagaimana di sana di Samudra Barat? Ketertarikan Zhao Hongyu menggelitik. Pekerjaan rekonstruksi baru saja dimulai, dan Liu Yi sedang berpatroli di sana. Senat telah didirikan, dan para penatua sedang menangani tahap pemulihan West Ocean Dragon Palace. Adapun urusan internal, mereka ditangani oleh Perdana Menteri dari 4 klan naga laut bersama-sama, kata Hao Ren. Oke. Zhao Hongyu mengangguk. Pengaturan ini menyebar kekuatan 4 klan naga laut. Mereka bisa saling memegang kendali. Namun, Samudra Timur masih lebih unggul. Juga, aku mengumpulkan beberapa es mistik Samudera Barat dari Istana Naga Samudra Barat. Aku membiarkan Liu Yi menyerahkannya ke Perdana Menteri Xia, kata Hao Ren. Premier Xia akan merawat mereka. Zhao Hongyu mengangguk dengan santai. Istana Naga Lautan Timur tidak bisa mengambil semuanya, tetapi karena terserah klan Naga Laut Timur untuk membaginya, Lautan Timur akan mendapat lebih banyak manfaat. Hao Ren memikirkan hal yang sama, jadi dia menyerahkan es mistik Samudera Barat ke Perdana Menteri Xia yang lebih berpengalaman. Dia tidak peduli tentang kristal mistik kualitas ini. Dia hanya peduli dengan 7 inti lotus 5 warna. Hao Ren juga ingin berbicara tentang Suke, tetapi dia merasa seperti ini adalah masalah pribadi yang tidak memerlukan intervensi klan Naga Lautan Timur. Karena itu, ia beralih topik. Bagaimana kabar Paman? Dia menangani beberapa bisnis di kantor, dan dia akan segera kembali. Zhao Hongyu memandang Hao Ren dan berkata, apakah kamu akan membantuku memasak, atau kamu akan tinggal dengan Zi di lantai atas? Hao Ren memandang ke arah tangga dan menjawab, aku akan naik dan memeriksanya. Zhao Hongyu memandang Hao Ren saat dia menaiki tangga dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Awalnya, dia meminta Zhao Yanzi untuk memanggil Xie Yujia agar dia bisa menenangkan keduanya, dan dia ingin meminta maaf untuk Zhao Yanzi dan meminta Xie Yujia untuk sedikit lebih toleran. Namun, sepertinya rencana itu gagal. Sementara Hao Ren membawa Zhao Yanzi pulang, Suke telah kembali ke rumahnya juga. Suke tinggal di lantai 16 sebuah bangunan perumahan 18 lantai kelas atas. Di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan segala macam bahan pelajaran, ada sebuah cermin. Suke mengucapkan mantra, dan cermin itu perlahan-lahan menyala. Seorang lelaki tua dengan alis gelap dan rambut putih muncul di cermin. Muridmu tidak berguna. Aku tidak berharap Hao Ren sekuat itu. Dia mengambil perisai tertinggi. Silakan menghukum aku, Tuan. Suke berlutut di depan cermin, dan wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Sialan, kamu sengaja kehilangan perisai tertinggi karena kamu ingin aku turun tangan. Sekarang, kamu menangis di depan aku. Pria tua di cermin berkata dengan tenang. Tuan, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar melakukan yang terbaik. Hao Ren itu membuang jepit rambut emas ungu dan langsung mengalahkan Supreme Shield. Suke berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuh kamu. Pria tua di cermin menatap Suke. Dia berpikir sejenak dan bergumam, jepit rambut emas ungu, itu bisa mengalahkan perisai tertinggi. Aku belum pernah mendengar tentang harta dharma ini sebelumnya, mungkinkah itu juga merupakan harta spiritual tertinggi? Guru, aku juga melihat seorang pembudidaya wanita di East Ocean University. Aku ingin terlibat dalam kultivasi ganda dengannya. Aku berharap guru akan menyelesaikan keinginan aku. Petik 2. Selama ini, aku belum pernah melihatmu jatuh cinta pada seorang gadis. Bagaimana kualitas gadis ini? Apakah dia bagian dari klan naga unsur logam kita? Petik 2. Dia adalah tipe tubuh Ultimate Yin 1 dalam sejuta, dan dia memiliki banyak bakat. Cinta pada pandangan pertama. Tipe tubuh Yin tertinggi, itu langka. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memprovokasi Inspektur Suhan di East Ocean University, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Suhan ini tidak lain adalah anak terlantar dari salah satu naga unsur emas kita, dan klan naga Laut Timur mengadopsinya, kata Suke.
Dia sudah mencapai tingkat Qian, jadi dia tidak lemah. Seorang penatua mencoba memanggilnya kembali ke klan naga unsur logam, tetapi dia menolak. Kami mencoba mencari lebih banyak tentang orang tuanya tetapi tidak mendapat apa-apa. Jadi, hati-hati. Jangan menyentuhnya. Petik 2. Lalu, perisai tertinggi, tanya Su keragu-ragu. Kerajaan pemuda itu tidak cukup untuk menjinakkan harta spiritual tertinggi. Aku tidak tahu harta seperti apa itu jepit rambut emas ungu, tapi kedengarannya menarik. Minggu depan, kakak senior ke-6 kamu akan mengunjungi East Ocean City. Jika kamu tidak ingin mencoba yang terbaik, minta dia untuk campur tangan. Cermin menyala dan kembali normal. Bab 580. Hao Ren mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Zhao Yanzi telah mengenakan piyama merah muda paling favoritnya, dan kuncirnya telah dilonggarkan, membuat rambut hitam dan mengkilap menutupi wajah kecilnya. Dia duduk di depan mejanya dan benar-benar melakukan pekerjaan rumah. Hao Ren mengeluarkan suara dari hidungnya. Zhao Yanzi tidak berbicara dengan Hao Ren. Dia melihat pekerjaan rumahnya, cemberut, dan memegang bolpoin saat dia mencoba menyelesaikan masalah. Hao Ren berjalan dengan ringan, menepi di kursi di sampingnya, dan duduk. Zhao Yanzi berhenti sejenak, berpikir selama beberapa detik, dan terus menyelesaikan masalah. Kursus kelas 9 lebih intens, dan strategi terbaik untuk mendapatkan nilai bagus pada ujian masuk sekolah menengah adalah menjawab banyak pertanyaan. Para guru dari setiap mata pelajaran telah membagikan banyak makalah ujian tiruan akhir pekan ini, dan Zhao Yanzi berhenti menyalin jawaban dari Ling dan memutuskan untuk menyelesaikan sendiri pertanyaannya. Melihatnya serius dan marah pada saat yang sama, Hao Ren tidak bisa menahan senyum, dan dia meletakkan kepalanya di tangannya saat dia menyaksikan Zhao Yanzi menyelesaikan pertanyaan. Bulu mata Zhao Yanzi panjang, dan pupil hitamnya seperti dua permata hitam. Hao Ren bahkan bisa melihat pantulan pertanyaan dari matanya yang sejernih kristal. Ketika dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, dia memiliki kebiasaan menggigit bagian atas pena, dan dia mencibir bibir merah mudanya dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Sangat menarik melihatnya. Hao Ren tidak mengganggunya dan melihatnya bekerja keras di atas kertas ujian. Zhao Yanzi tidak peduli bahwa Hao Ren menatapnya dan terus menyelesaikan masalah. Dia menahan amarahnya pada dirinya sendiri dan berpikir, segala sesuatu tentang Xie Yujia itu hebat. Bahkan nilainya hampir sempurna. Tapi bisakah aku menang melawannya? Zhao Yanzi tidak tahu bahwa Xie Yujia iri pada kecepatan kultivasinya dan tidak mau menerimanya juga. Xie Yujia telah berusaha sebaik mungkin untuk sampai ke ranah Zhao Yanzi. Waktu makan malam. Zhao Hongyu berteriak di lantai bawah. Baik, datang. Zhao Yanzi menjatuhkan bolpoinnya dan berlari menuju tangga. Dia benar-benar mengabaikan Hao Ren untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Zhao Hongyu menyukai Xie Yujia, dan Hao Ren juga peduli tentang Xie Yujia. Sudah waktunya makan malam, Ren. Zhao Hongyu berteriak lagi ketika dia hanya melihat Zhao Yanzi berlari keluar. Oke, ketika Hao Ren berjalan keluar, Zhao Yanzi sudah berlari ke bawah dan duduk di samping meja makan. Zhao Guang, yang duduk di sofa, meletakkan koran di tangannya dan berjalan menuju meja makan. Paman, sapa Hao Ren. Bagaimana sekolahnya? Tanya Zhao Guang. Sekolah baik-baik saja. Paman, bagaimana perjalanan ke Gunung Yuhuang? Tanya Hao Ren. Zhao Yanzi mendengus pelan ketika dia melihat Hao Ren mengobrol dengan orang tuanya. Kami memiliki percakapan yang hebat. Raja Naga Ciyun membawa kami ke selusin istana naga lainnya di barat daya, kata Zhao Guang. Kunjungan selama beberapa hari ini sangat penting bagi klan naga Lautan Timur. Mereka dapat mengatakan bahwa pil eliksir Xie Yujia segera membantu istana naga Laut Timur. Zhao Guang memberitahu Hao Ren ini karena dia memperlakukan Hao Ren sebagai anggota inti dari Samudra Timur, dan Hao Ren harus tahu berita penting. Zhao Hongyu sedikit mengangguk. Bahkan, dia ingin memanggil Xie Yujia untuk makan malam karena dia ingin berterima kasih padanya. Apapun yang terjadi, Xie Yujia telah banyak membantu Samudra Timur secara tidak langsung meskipun dia tidak menjadi pembudidaya Samudra Timur. Aku harap kamu dan Xie Yujia akan rukun mulai sekarang, kata Zhao Guang ketika dia melihat bibir Zhao Yanzi yang cemberut dan berminyak. Oh, Zhao Yanzi menjawab dengan enggan. Ayo mulai. Makan dan bicaralah pada saat yang bersamaan, kata Zhao Hongyu ketika dia melihat bahwa Zhao Guang dan Hao Ren telah mengobrol sebentar. Oke, mari kita mulai makan, kata Zhao Guang dengan antusias. Dia pergi ke istana naga di barat daya,
dan para tetua di sana terus memuji Hao Ren. Ini membuat Zhao Guang sangat bangga, dan dia senang ketika melihat Hao Ren lagi. Ayah, bisakah kamu membantu aku dengan sesuatu? Zhao Yanzi tiba-tiba menyela ketika mereka hampir selesai makan malam. Ada apa? Wajah Zhao Guang tiba-tiba jatuh ketika dia mendengar Zhao Yanzi berbicara. Anak perempuannya ini tidak mendengarkannya dan juga belum dewasa. Sebaliknya, Zhao Guang sepertinya lebih menyukai Hao Ren. Merasakan perubahan sikap Zhao Guang, Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan berkata, Hao Ren mendapat masa percobaan sebagai hukuman di sekolah. Bisakah kamu membantunya menyingkirkannya? Oh, ada hal seperti itu. Zhao Guang menatap Hao Ren dengan takjub. Lu Qing mengendalikan Universitas Laut Timur, dan Hao Ren bukanlah seseorang yang akan mendapat masalah. Kenapa dia mendapat hukuman? Pikirnya. Bukan apa-apa, Paman. Hao Ren tidak berharap Zhao Yanzi memohon padanya, jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk meminimalkan ini. Zhao Yanzi memandang Hao Ren dan tahu bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masa percobaan. Dia mengatakan ini karena dia berharap Zhao Guang dapat membantu Hao Ren menyelesaikan ini. Dia mencoba mengejek Hao Ren dengan sengaja ketika mereka berada di depan papan buletin di East Ocean University, tetapi dia tidak ingin melihat Hao Ren dihukum. Ayah, tolong bantu dia. Dia mendapat masa percobaan sebagai hukuman karena beberapa huligan mengganggu aku, dan dia menyingkirkan mereka untuk aku, Zhao Yanzi menjelaskan. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Hao Ren sebelumnya, tetapi dia menjadi cemas ketika mereka berbicara tentang masalah ini. Dia takut Zhao Guang tidak akan membantu. Kamu pandai menyebabkan masalah. Zhao Guang memandang Zhao Yanzi dengan tidak puas. Zhao Guang segera berpikir bahwa Zhao Yanzi menyebabkan masalah dan menyeret Hao Ren ke sana ketika Zhao Yanzi mengatakan bahwa Hao Ren tidak melakukan kesalahan. Zhao Yanzi merasa dianiaya, tetapi dia merasa bisa menanggungnya. Dalam benaknya, akan sangat berharga jika ayahnya memarahinya dan menyingkirkan hukuman Hao Ren. Dia tahu bahwa Hao Ren telah melakukan banyak hal untuknya dan tersentuh oleh hal-hal itu, tetapi dia merasa cemburu ketika melihat Hao Ren dan Xie Yujia bersama. Sepertinya Ren tidak memiliki tanggung jawab apapun. Apakah Lu Qing sibuk dengan klan naga dan tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti itu di sekolah? Mengapa kamu tidak menelepon kepala sekolah? Kata Zhao Hongyu. Jika Zhao Yanzi tidak memberitahu mereka, dia tidak akan tahu bahwa Hao Ren mendapat hukuman berat seperti masa percobaan. Ya, ayah. Tolong beri dia panggilan. Bukankah kita mensponsori East Ocean University? Hubungi dia dan batalkan hukuman Hao Ren. Zhao Yanzi mencoba membujuk Zhao Guang juga. Matanya berair, dan nada memohonnya sangat polos. Lihatlah masalah yang disebabkan olehmu. Aku bisa memanggilnya, tetapi kamu harus menyalin semuanya dalam 100 bab pertama dari Guen Guanzi 1. Zhao Guang berkata dengan nada tegas. Oh, Zhao Yanzi tidak mencoba untuk bernegosiasi dan mengangguk. Zhao Hongyu memandang Zhao Yanzi dengan kaget karena ini adalah pertama kalinya dia melihat putrinya menerima hukuman untuk orang lain dengan sukarela. Menyalin 100 bab pertama di Guen Guanzi akan menghabiskan hampir sepanjang malam. Hao Ren tidak mengharapkan Zhao Yanzi untuk menyalahkannya. Dia sedikit terkejut dan langsung berkata, Paman, mengenai masalah ini, bukan itu yang dia katakan. Aku berkelahi dengan beberapa siswa di kafetaria. Itu tidak ada hubungannya dengan Zi. Zhao Yanzi melihat bahwa Hao Ren mencoba untuk mengambil alih kesalahan, dan matanya melebar kebingungan. Zhao Guang tersenyum ketika dia melihat mereka berusaha untuk bertanggung jawab dan menutupi satu sama lain. Anak perempuan aku sudah dewasa. Dia tidak akan mengakui kesalahannya sendiri bahkan ketika dia kehilangan inti naganya. Tapi sekarang, dia lebih suka menyalin tulisan-tulisan kuno sepanjang malam untuk menyingkirkan hukuman untuk Hao Ren, pikirnya. Ketika Zhao Yanzi melihat senyum Zhao Guang, dia percaya bahwa akan ada perubahan situasi. Dia berpikir, aku tidak berpikir bahwa akan ada saat di mana ayah akan menunjukkan keringanan hukuman. Namun, Zhao Guang melanjutkan, itu saja, Zi. Jika kamu menyalin 100 bab pertama di Guen Guanzi, aku akan menelepon kepala sekolah setelah makan malam dan bertanya kepadanya tentang situasinya. Dia memandang Zhao Yanzi dan bertanya, apakah ada pertanyaan, Zi? Tidak, Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa masa percobaan itu sangat serius. Jika dia bisa membantu Hao Ren menyingkirkan hukuman, itu layak baginya untuk begadang semalaman. Jelas, akan lebih baik jika dia bisa melepaskan hukuman. Paman, tentang ini,
Hao Ren ingin menjelaskan sedikit lagi, tetapi Zhao Guang melambaikan tangannya. Dia berkata, "Oke, aku mungkin tidak bisa melepaskannya untuk kamu. Aku hanya bertanya tentang situasinya." Zhao Hongyu memandang Hao Ren, dan dia hanya bisa berhenti berbicara. Zhao Yanzi sudah mendapatkan hukuman karena dia. Jika Hao Ren berbicara lebih banyak dan menolak bantuan Zhao Yanzi, ia akan sia-sia. Semua 100 bab harus ditulis dalam font kuno standar. Kamu tidak dapat menulis dengan sembarangan, dan kamu juga tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan Ren. Aku akan membaca setiap bab dengan seksama, kata Zhao Guang sambil melirik Zhao Yanzi, berdiri, dan berjalan menuju ruang belajarnya. Zhao Yanzi cemberut, menatap Hao Ren, menghabiskan nasi sebelum kembali ke lantai 2. Ayah Zi sedang menghukumnya. Ini bukan hanya tentang insiden ini, kata Zhao Hongyu sambil menatap Hao Ren. Hao Ren mengangguk. Ketika dia hendak naik ke atas, Zhao Hongyu berkata lagi, Zi sebenarnya sangat peduli padamu. Hao Ren berpikir sebentar dan tersenyum ketika dia mengingat tatapan serius yang dimiliki Zhao Yanzi di wajahnya sambil meletakkan alat bantu band di telapak tangannya. Zi memiliki temperamen, tapi dia bukan orang jahat, kata Hao Ren. Senang kau tahu, Zhao Hongyu mengangguk dengan lembut. Lalu, aku akan naik ke atas dan menghabiskan waktu bersamanya. Hao Ren bertanya pada Zhao Hongyu. Pergi. Zhao Hongyu tersenyum. Hao Ren tersenyum, berjalan menuju tangga, dan mendorong pintu terbuka sebelum memasuki kamar Zhao Yanzi. Baiklah, kamu baru saja selesai makan di rumahku. Apakah kamu tidak akan kembali? Melihat Hao Ren masuk lagi, Zhao Yanzi segera berbicara dengan kasar. Hao Ren menyentuh hidungnya dan berjalan dengan canggung. Dia tidak berharap bahwa Zhao Yanzi akan berusaha untuk menyingkirkan hukumannya untuknya. Dia pikir dia hanya senang melihat kemalangannya. Melihat Hao Ren masih berjalan, Zhao Yanzi tersipu, meraih bolpoin di atas meja, dan terus mengerjakan kertas ujian matematika. Setelah selesai menulis makalah matematika dan ujian bahasa Inggris, dia berencana menyalin 100 bab pertama pada Guen Guanzi nanti malam dan mencoba menyerahkannya ke Zhao Guang besok pagi. Meskipun Zhao Guang mengatakan bahwa dia hanya akan bertanya ke sekolah, Zhao Yanzi tahu bahwa ayahnya pasti bisa menarik hukuman Hao Ren. Apakah kamu tidak akan kembali? Zhao Yanzi tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia melihat Hao Ren berdiri di sana, tidak duduk atau pergi. Ini masih awal. Aku akan pergi sebentar lagi, Hao Ren menjawab dan menambahkan, aku akan tinggal denganmu sebentar. Tindakan Zhao Yanzi mendapatkan dirinya dihukum untuk menarik masa percobaan Hao Ren memang mengejutkan Hao Ren. Lagi pula, masa percobaannya tidak ada hubungannya dengan dia. Masa percobaan lebih parah, sehingga sekolah harus membuatnya terdengar lebih masuk akal dan harus menambahkan pertarungan di luar sekolah. Zhao Yanzi sangat cerdas. Dia mungkin tahu bahwa hukuman ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, bagi Zhao Guang untuk maju, dia masih menempatkan dirinya dalam situasi tersebut. Zhao Yanzi berbalik untuk melihat Hao Ren. Cukup mendengarkan frasa, aku akan tinggal bersamamu sebentar, membuatnya merasa hangat di dalam. Jika sebelumnya, dia ingin Hao Ren pergi sesegera mungkin dan menjadi satu-satunya orang di kamar tidur. Namun, dia masih ingin Hao Ren tinggal bersamanya ketika dia mengatakan dia ingin Hao Ren pergi sekarang. Periksa jawaban aku setelah aku selesai. Zhao Yanzi melihat kertas ujian dan berkata dengan suara lembut. Oh, oke. Hao Ren melihat pada saat itu, dan itu belum terlambat. Dia duduk di kursi di sebelah Zhao Yanzi. Zhao Yanzi menatap kertas-kertas ujian, dan rambut hitamnya meluncur turun di telinganya, memperlihatkan lehernya yang bersalju di piyama. Dari ekspresi serius di wajahnya, Hao Ren bisa mengatakan bahwa dia mulai bekerja lebih keras sejak dia berada di kelas 9. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lengan putih Zhao Yanzi yang menjulur keluar dari piyama lengan pendeknya perlahan bergerak di atas kertas ujian. Aku tidak memanggil Xie Yujia hari ini, karena dia menyukaimu. Zhao Yanzi terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berbicara. Hao Ren menatapnya dan terkejut mendengar kata-katanya yang jujur. Melihat wajahnya yang marah, Hao Ren tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan keras. Apakah kamu sudah selesai dengan kertas ujian? Tanya Hao Ren. Ya. Zhao Yanzi mendorong kertas ujian di depan Hao Ren. Hao Ren mengambil pensil untuk memeriksa pertanyaan Zhao Yanzi. Ketika Zhao Yanzi melakukan pertanyaan, dia melihat mereka pada saat yang sama. Karena itu, dia cukup tahu apakah Zhao Yanzi melakukannya dengan benar atau tidak. Zhao Yanzi bergegas untuk melihat koreksi Hao Ren,
dan punggungnya bersandar pada lengan Hao Ren. Pertanyaan ini salah. Itu dipotong dadu di sini, tidak kuadrat. Dan ini kebiasaan lama kamu. Jangan terlalu ceroboh menyingkirkan nilai absolut. AC dihidupkan di kamar Zhao Yanzi, dan suhunya rendah. Zhao Yanzi mengenakan piyama tipis dan meringkuk dalam pelukan Hao Ren sambil mendengarkan penjelasan terperincinya. Kembali pada hari-hari, Hao Ren juga melakukan banyak pertanyaan di kelas 9. Dia tahu materi kelas 9 yang terbaik, dan itulah sebabnya dia menjelaskan dengan seksama dan sabar. Zhao Yanzi merasa puas dalam pelukan Hao Ren dan menemukan suara Hao Ren menarik. Apakah kamu mengerti? Tanya Hao Ren tiba-tiba. Zhao Yanzi menoleh dan menatap Hao Ren. Hao Ren menatapnya, dan jantungnya berdebar kencang. Zhao Yanzi sedikit meluruskan tubuhnya dan menggigit bibir Hao Ren dengan lembut dan perlahan. Jantung Hao Ren berpacu, dan tangannya yang ada di atas meja menegang. Pendingin udara berputar dan membuat suara di ruangan sunyi, dan suara bibir menyentuh juga terlihat. Zhao Yanzi tampak imut ketika tubuhnya berbalik ke samping dan bahunya bersandar di dada Hao Ren. Hao Ren merasa hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia menyentuh mulut mungilnya dengan hati-hati, dan otaknya yang dipenuhi dengan semua jenis teorema matematika meledak. Lidah kecil Zhao Yanzi mencoba menyentuh bibir Hao Ren, dan Hao Ren menciumnya dengan lembut dan ringan menggigit ujung lidahnya. Tangannya yang kaku dengan hati-hati memegangi pinggang rampingnya dan masih merasakan kelembutan dengan lengannya. Oke. Zhao Yanzi menarik kembali kepalanya. Wajahnya merah, dan sudut mulutnya agak lembab. Hao Ren menatapnya dengan cermat, menundukkan kepalanya, dan mencium bibirnya sekali lagi. Jantung Zhao Yanzi juga berpacu. Ini sudah batasnya. Dia menggerakkan bahunya dan dengan lembut melepaskan diri dari lengan Hao Ren. Dia melihat kertas ujian dengan panik dan berkata, "Oh, aku punya 6 pertanyaan yang salah." Lengan Hao Ren masih berada di pinggang Zhao Yanzi, dan dia sedikit menekan perutnya sehingga dia bersandar di dadanya. Sementara Hao Ren mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan apa-apa lagi, Zhao Yanzi cemberut dan berkata, "Ini sudah terlambat. Kamu harus kembali. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."